pagi sahabat Direktorat Sekolah Dasar. Bertemu kembali kita dalam acara Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng sahabat Sekolah Dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai bantuan pemerintah berupa peralatan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber. Beliau adalah guru SDN Mojo Tresno, Kabupaten Jombang, yang akan berbagi pengalaman untuk sharing mengenai aplikasi penggunaan Chromebook. Sebelumnya, kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Farid. Bapak Farid ini guru SDN Mojo Tresno, Kabupaten Jombang. Monggo Bapak, silakan untuk memperkenalkan diri Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ubaidillah. Saya guru dari SDN Mojo Tresno, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Saya mengajar di kelas 6, kelas atas. Saya berkesempatan kemarin mengikuti Google Master Trainer yang diadakan oleh GTK Kemdikbud. Ya, baik Bapak. Di sini berarti Bapak kemarin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Google Master Trainer. Nah, untuk Google Master di sini kan tertulis bahwa untuk pengimbasan dari penggunaan aplikasi Chromebook, Bapak sudah mengimbaskan berapa sekolah, Pak? Iya, untuk pengimbasan yang kami lakukan, sebenarnya kami hanya ditarget ke 50 peserta saja. Namun ternyata saat kami melakukan pengimbasan, masih banyak sekolah-sekolah dan guru-guru yang belum tahu tentang manfaat Chromebook ini, sehingga kami sampai sekarang sudah mengimbaskan ke lebih dari 250 orang. Apa yang melatar belakangi Pak Farid untuk melakukan pengimbasan mengenai penggunaan aplikasi Chromebook ini, Pak? Ya, untuk yang melatar belakangi kami melakukan pengimbasan ini, yang pertama adalah belum banyaknya guru yang mengetahui tentang manfaat Chromebook dan juga akun belajar ID, sehingga saat kita melakukan pengimbasan itu guru-guru sangat antusias untuk mempelajari hal ini, sehingga kita pun juga bersemangat untuk menyampaikan kepada sebanyak mungkin guru-guru karena manfaatnya juga sangat besar untuk pembelajaran. Untuk metode atau sistem dalam cara pengimbasan aplikasi Chromebook ini bagaimana Pak? Sistem atau metode yang Bapak pakai di dalam kegiatan pengimbasan aplikasi Chromebook ini, Pak? Ya. Di sini untuk pengimbasan saya melakukan dua cara, yaitu pertama secara online, yang kedua secara offline atau tatap muka, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kenapa kedua cara ini kami lakukan? Karena untuk online ini harapannya bisa menjangkau sebanyak mungkin peserta dari luar daerah yang jaraknya jauh. Sedangkan yang secara tatap muka ini kita menjangkau di wilayah sekitar kami, karena kalau sekolah dasar itu kan sekolahnya letaknya di desa-desa, sehingga kita memanfaatkan forum KKG dari masing-masing gugus-gugus di kecamatan-kecamatan agar guru-guru ini bisa mengetahui tentang manfaat yang besar dari Chromebook dan akun pembelajaran ini. Dari akun pembelajaran. Baik Bapak. Tadi Bapak sebutkan secara online. Berarti kalau secara online bisa mencakup guru-guru di luar daerah, mungkin di luar Provinsi Jawa Timur ya Pak ya? Iya. Bisa diceritakan untuk yang mengikuti pengimbasan dari Bapak itu dari provinsi mana saja, untuk anggotanya atau yang mengikutinya Pak? Iya. Untuk secara online awalnya karena memang ini hal baru, pendaftarnya yang awalnya hanya kita batasi 100 peserta, waktu itu pendaftar sampai 500 lebih. Nah,
sehingga kita pun berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan pengimbasan. Hanya saja kendalanya banyak guru yang mungkin belum tahu tentang akun Belajar ID ini. Nah, daerah-daerah yang mendaftar hampir seluruh provinsi, seluruh provinsi ada yang ikut mendaftar di sini. Ada yang ikut mendaftar ya Pak ya. Berarti untuk yang mengikuti ini tidak harus dia memiliki aplikasi Chromebook, apakah bisa ya Pak ya? Atau dia bisa memakai seperti Windows atau bagaimana Pak? Ya, untuk Chromebooknya sendiri ini memang perangkat yang baru ya, sehingga belum banyak yang memiliki. Namun untuk akun pembelajarannya sendiri ini karena satu produk dengan Google, sehingga bisa diakses dari mana saja, tidak hanya dari Chromebook tapi juga dari OS yang lain, bahkan di HP Android pun bisa digunakan. Oke. Untuk penggunaan Chromebooknya sendiri, menurut Bapak itu kelebihan Chromebook tuh seperti apa sih Pak? Ya, untuk kelebihan Chromebook selama kami menggunakan dibandingkan yang lain, untuk Chromebook ini lebih ringan. Jadi ketika kita menggunakan dengan spesifikasi laptop yang minim itu masih tetap lancar penggunaannya. Iya, masih tetap lancar ya Pak ya. Misalkan saya nih sebagai peserta, apakah penggunaan Chromebook ini mudah untuk dikenalkan, atau terkadang kan kita suka seperti gaptek gitu ya Pak ya, untuk gaptek lah untuk ilmu-ilmu informatika seperti itu. Apakah ini bisa diperkenalkan ke semua guru dan mudah untuk dipakai di kegiatan belajar mengajar? Seperti itu Pak Farid? Nah, justru ini adalah salah satu kelebihan dari Google for Education. Jadi di aplikasi-aplikasi Google, kenapa akun pembelajaran menggunakan platform Google? Karena salah satu kelebihannya adalah mudah digunakan, simple, sehingga orang awam pun akan sangat mudah dan cepat untuk menguasainya. Karena menu-menunya sangat sederhana dan simple. Menu-menunya sangat sederhana dan simpel. Baik Bapak, berarti ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai ya untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Bapak bisa jelaskan aplikasi apakah itu, apakah seperti Google Documents atau apa, dan fungsinya Pak seperti apa? Iya, sebenarnya banyak sekali ya untuk aplikasi dari Google for Education. Namun yang sering kami gunakan itu yang pertama adalah Google Drive, karena mampu menyimpan unlimited. Kalau kita pakai akun Gmail biasa itu terbatas 15 GB kapasitasnya, namun kalau kita pakai akun pembelajaran Belajar ID itu unlimited. Kita menyimpan data berapapun bisa tetap tersimpan. Nah, selain itu untuk pembelajaran di kelas itu saya menggunakan Classroom. Kalau aplikasi sebelumnya itu di HP siswa dengan spek rendah itu lambat ya. Nah, namun dengan Classroom ini sangat ringan dan bisa diakses hampir di semua HP siswa. Kemudian yang sering saya gunakan pula yaitu Google Form. Nah, itu untuk membuat soal, latihan soal ke anak-anak itu lebih mudah menggunakan Google Form dan fiturnya lebih lengkap. Baik Bapak. Misalkan saya sebagai peserta nih Pak ya, ada nggak sih Pak tips dan triknya supaya saya lebih mudah untuk memahami penggunaan dari aplikasi Chromebook itu seperti apa? Tips dan triknya. Ya, untuk tips dan triknya penggunaan aplikasi-aplikasi Google yang sangat banyak itu bisa menggunakan support Google. Jadi ketika kita ada permasalahan ingin mengetahui langkah-langkah, misalnya cara menyimpan file bagaimana, cara berbagi dokumen bagaimana, itu cukup kita ketik aja masalah kita di support Google. Nanti Google akan mencarikan jawabannya, sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Oke, baik Bapak. Kalau untuk langkah-langkah awal,
langkah-langkah awal di dalam membuka aplikasi Chromebook ini, bisa dijelaskan tidak Pak Farid? Langkah-langkah awalnya itu seperti apa? Apakah kita harus login? Kalau loginnya harus login kemana atau seperti apa gitu Pak? Ya. Untuk penggunaan Chromebook, karena ini OS dari Google yang baru dan sangat terkait dengan akun pembelajaran, jadi sebaiknya untuk aktivasi Chromebook itu menggunakan aktivasi akun pembelajaran Belajar ID. Tentunya nanti ada perbedaan antara Gmail biasa dengan Belajar ID. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa salah satunya adalah kalau Gmail biasa hanya terbatas 15 GB, kalau di Belajar ID bisa lebih dari unlimited malah ya. Jadi Unlimited ya. itu salah satu keunggulannya. Oke, tadi Bapak sebutkan kita awalnya mengklik apa? Akun belajar ya Pak ya? Ya, menggunakan akun Belajar ID. Oh gitu, akun Belajar ID. Ya. Akun Belajar ID. Oke Bapak, sekarang untuk pada saat pelaksanaan pengimbasan lebih dari 100, berapa peserta Pak pengimbasannya sampai saat ini sudah ada berapa? Sebenarnya untuk pengimbasan saya sudah lebih dari 500, namun yang mengisi daftar hadir memang karena sebagian online hanya sekitar 250. 250 Pak. Untuk ininya ada 500 peserta ya Ya. Pak ya, kurang lebih seperti itu. Pada saat melakukan pengimbasan itu biasanya Bapak memberikan materinya seperti apa Pak? Apakah memberikan hari ini, saya akan mengajarkan mengenai Google Form, atau besok saya akan mempraktekkan mengenai Google Drive atau Google Dokumen seperti itu, atau gimana Pak? Awalnya saya tentu menanyakan dulu kepada para peserta, kepada teman-teman guru, apakah mereka sudah memiliki akun Belajar ID. Oh, Ya, gitu. karena walaupun sudah di launching sekitar bulan Desember dulu, itu sampai saat ini masih banyak guru yang Tidak belum mengaktifkan Iya. akun Belajar ID, Oh. bahkan belum tahu Belum apa tahu, itu iya. manfaat akun Belajar ID ya, sehingga Oke. kita bersemangat untuk berbagi ini karena manfaatnya sangat besar untuk pembelajaran. Nah, setelah itu jika sudah punya akun Belajar ID, kita ajak untuk berkolaborasi. Berkolaborasi bagaimana bisa berbagi atau mengerjakan suatu pekerjaan bersamaan dalam satu file, misalnya di Google Dokumen, Google Slide maupun Spreadsheet. Oh gitu. Jadi bisa jadi pada saat Bapak memberikan materi, bisa memberikan 2 atau 3 materi seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke baik Bapak. Di dalam pengimbasan ini pastinya kita punya kendala-kendala ya Pak ya. Nah Bapak bisa ceritakan kendala-kendala apa saja yang sering terjadi di dalam pengimbasan aplikasi Chromebook ini? Baik, untuk kendalanya yang sering kami alami yaitu masih banyaknya guru yang belum punya akun Belajar ID. Belum punya. Sehingga kami minta terlebih dahulu agar mereka mengunduh akunnya agar bisa nanti diaktifasi atau digunakan. Itu yang kendala sering kita alami. Tapi setelah itu biasanya akan lancar dan guru-guru sangat antusias untuk Akan lancar ya, mengetahui. berarti kendala yang poin pentingnya adalah mereka belum mengetahui mengenai akun belajar itu ya Pak ya. Terus untuk yang SD Bu, biasanya kalau terutama untuk guru SD karena sekolahnya di desa-desa tadi ya, sehingga kita untuk pengimbasannya itu harus ke skup kecil-kecil, tidak bisa langsung bersamaan apalagi di masa pandemi seperti sekarang, sehingga kita melalui forum KKG, gugus-gugus di masing-masing kecamatan biasanya. Iya. Kalau untuk proses jaringan internet atau apa itu sudah pasti ada ya Pak ya. Iya. Untuk memperlancar kegiatan pengimbasan aplikasi penggunaan Chromebook ini ya Pak. Terus selanjutnya Pak, tadi sudah ada kelebihan, sudah ada kendala, terus metode dari pengimbasan ini. Selanjutnya adalah apa sih harapan dari Bapak selaku guru dari penggunaan aplikasi Chromebook ini? Harapannya seperti apa? Harapan kami agar sekolah-sekolah
bisa memanfaatkan Chromebook ini dengan maksimal karena manfaatnya sangat besar. Nah, caranya ya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru agar mereka bisa memanfaatkan Chromebook dengan optimal. Dengan optimal ya Bapak. Untuk penggunaan atau pemakaian, ya kita nggak usah berbicara mengenai aplikasi Chromebook ya Pak ya. Sekarang kalau untuk guru-guru sendiri untuk teknologi informasi dan komunikasi yang kaitannya dengan komputer, dengan kaitannya dengan laptop, itu untuk guru-guru khususnya sekolah dasar itu kemajuannya seperti apa Pak? Apakah sudah banyak yang bisa mengikuti untuk kemajuan penggunaan laptop dan komputer ini atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan perkembangannya sudah sangat baik. Jadi sudah banyak guru yang memanfaatkan apalagi di masa pandemi. Nah, jika sebelum pandemi saya pernah melakukan pengimbasan tentang TIK, itu mungkin belum banyak yang mau untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Tapi setelah adanya pandemi ini, mau tidak mau guru-guru belajar untuk bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran daring ini. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran daring ya Iya. Pak ya. Untuk fasilitas laptop atau komputer di tiap-tiap sekolah berarti sudah mumpuni ya istilahnya ya Pak ya. Istilahnya masing-masing sekolah tuh sudah ada ya untuk peralatan itu ya. Kalau peralatan komputer sebenarnya kalau di gurunya itu rata-rata sudah memiliki. Sudah Kalau di guru memiliki, SD. Hanya ya. saja mungkin nanti kendala di siswanya yang belum banyak yang memiliki perangkat. Baik Bapak. Bapak mengenai Merdeka Belajar Pak. Iya. Apa yang ada dalam pikiran Bapak mengenai Merdeka Belajar ini? Nah, untuk Merdeka Belajar, pengetahuan kami bahwa Merdeka Belajar ini para guru diberikan keleluasaan untuk melakukan proses pembelajaran, mulai perencanaan, proses pelaksanaan sampai penilaian secara mandiri, jadi menyesuaikan dengan kondisi karakter peserta didiknya masing-masing. Baik Bapak, jadi disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan karakter dari peserta didik masing-masing. Kalau misalkan dikaitkan Merdeka Belajar ini dengan aplikasi penggunaan Chromebook Pak, bisa Bapak jelaskan seperti apa Pak? Sangat berhubungan sekali. Sangat karena berhubungan sekali. dengan Chromebook ini guru bisa mengajarkan teknologi kepada anak didiknya, kemudian bisa merancang pembelajaran secara daring ya, jadi guru lebih mandiri, terus berkolaborasi juga dengan siswanya. Ya, ini sangat erat sekali terkait dengan program Merdeka Belajar. Jadi Baik, guru Bapak. lebih mandiri dan siswanya pun bisa kolaborasi. Iya Bapak. Kalau tadi kan untuk guru ya, untuk siswa sendiri penyambutannya seperti apa Pak? Penggunaan aplikasi Chromebook ini Pak. Apakah mereka senang atau malah bingung? Ya. Seperti apa Pak? Di awal-awal anak-anak biasanya memang bingung cara penggunaannya. Bingung ya. Bahkan untuk aktivasi akun Belajar ID juga di awal kesulitan. Kesulitan. Namun kita pandu pelan-pelan satu persatu yang kesulitan akhirnya bisa menggunakan dan mereka justru semakin tertarik, terutama ketika kita beri tugas-tugas yang kolaboratif, tugas-tugas pembuatan konten yang mungkin kekinian untuk anak-anak zaman sekarang. Kekinian untuk anak-anak zaman sekarang. Baik, sahabat sekolah dasar, demikian kita sudah dengar penjelasan dari Bapak Farid. Bapak Farid ini adalah, kalau kita bisa bilang adalah Bapak Farid salah satu guru yang kreatif ya Pak ya. Kreatif, inovatif, karena dari Bapak Farid ini, Bapak Farid bisa mengimbaskan lebih daripada 500 peserta dalam penggunaan aplikasi Chromebook. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Sama-sama. atas kehadirannya, terima kasih juga atas penjelasannya. Semoga selalu sukses untuk kedepannya. Amin.
Terus berjuang Bapak demi kemajuan pendidikan anak bangsa. Amin. Sekali Siap. lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Farid. Demikian acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar pada pagi hari ini. Dengan selesainya penjelasan dari Bapak Farid, selesai pula acara Ngobrol Pintar di pagi hari ini. Kami dari sahabat sekolah dasar mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita menutup acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar di pagi hari ini, kita akan tutup dengan yel-yel Direktorat Sekolah Dasar. Siapa Farid? Siap. Iya. Semoga kita bisa kompak ya Pak ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sekolah Dasar. Cerdas, berkarakter. Yeay.